Halo, shalom. Shalom, selamat pagi semuanya, sobat-sobat Family Worship, apa kabar? Mari saya mau dengar kabar yang mungkin sudah boleh join, bisa bilang kabar kita baik semuanya, kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, amin. Amin. Saya kembali lagi, saya mau mengajak kita semua pada pagi hari ini 1 jam ke depan kita mau fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau sembah sujud di hadapan Dia, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mendengarkan sedikit renungan yang saya percaya di hari-hari ini sangat penting ya untuk memberikan kita semua kekuatan, keyakinan, ketidaktakutan, ketidakkhawatiran bahwa kita punya Yesus di tempat ini. Amin. Ya, amin. Untuk yang baru datang, halo, ada Irfandi, ada Albert. Halo Albert, dari Aussie ya, Henry, Harry. Bagaimana suara kita oke? Udah bisa didengar? Tolong kasih tahu di chat. Oke ya? Mantap. Oke. Kita mau puji yang baru datang, mungkin yang sudah 26 orang di sini pagi ini. Yang pertama kali, ini adalah acara, sebenarnya acara dari keluargaku, ya toh. Terus kemudian di belakang ada anak tetangga, Cherry. Terus 2 ini Josiah, Ilena, dan 1 lagi yang tidak pernah kelihatan, anak saya di belakang bagian multimedia. Ya. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini akan mulai puji-pujian. Pada pagi hari kita mau menyorakan kemenangan, kita mau berikan senyuman kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Katakan, dalam-Mu ku bermegah, Kau Tuhan kekuatanku. Ku sorakan kemenangan, ku angkat panji nama-Mu, sebab Engkau Engkaulah pertolonganku. Amin. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau Tuhan. Sekali lagi selamat pagi, yang baru join ada Evelyn, ada Yuni, ada Christina, ada Koko Albert. Mari kita mau puji Dia. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku, dalam-Mu ku bermegah, Kau Tuhan kekuatanku. One, two, three. Sorakan kemenangan, ku angkat panji nama-Mu, sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru, karena Kaulah sumber kemenangan. Oh, ku sorakan kemenangan, ku angkat panji nama-Mu, sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau Tuhan. Tidak pernah lupa setiap Sabtu kita mau nyanyikan yel-yel kita. Ready? Saturday, Saturday. Happy Saturday, Saturday. Saturday. Happy Saturday. One more time. Saturday. Happy Saturday. Saturday. Saturday.
nama Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup kami. Keinginan kami hanyalah untuk menyorakan namamu setiap pagi Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dan benteng hidup kami Yesus. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kerinduan untuk menggapai hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Setiap daripada kami dimanapun kami berada, di kota apapun kami berada yang saat ini sedang live streaming bersama-sama dalam keadaan kondisi apapun, yang sehat, yang sakit, yang senang, yang sedih, apapun kondisi kami Tuhan, biarlah kami boleh melupakan semuanya itu dan kami hanya mau fokus kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu bersama-Mu. Biarlah kami selalu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh belajar berterima kasih, menaikkan syukur, pujian syukur kami. Thank you Jesus. Sebab katakan bahwa hanya Engkau tempat kami berlindung. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sungguh kita mau merenungi setiap perkataan di dalam lagu ini, bahwa di dalam setiap kesesakan maupun di dalam kemenangan, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Engkau gunung batuku, alat penyelamatku, kami bersyukur. ya Tuhan. Mari Engkau kita Allah yang baik. Oh, haleluya. Mari kita mau ambil waktu ini untuk sungguh merenung setiap segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Katakan terima kasih Yesus, kalau pada pagi hari ini aku masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Kita juga mungkin mau mendoakan setiap orang-orang yang kita kenal yang saat ini sedang terpapar, karena Tuhan Yesus akan sembuhkan. Katakan terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh layak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami keluarga, pasangan hidup kami Tuhan, teman-teman di sekitar kami Tuhan, komunitas. Di dalam keadaan seperti ini Tuhan, Kau boleh pelihara kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang sudah Kau berikan kepada kami, Kau sudah titipkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami pun masih bisa memberkati orang-orang di sekitar. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord, for always being there for us, never leaving our side and always keeping us safe from the fires. Terima kasih Most times you Tuhan. always leave us and never, ever leaving our side. And also, thank you, Lord, for using us right now to praise you and worship you. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau puji Dia sekali lagi, kita mau sembah Dia. Memuji kebesaran-Mu, sebab Tuhan ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Dia pencipta segala yang ada. Selamanya. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Walau dunia bergoncang, walau tetap Tuhan kami dikelilingi oleh virus-virus. Amin. Tapi saat ini walau dunia bergoncang, ada satu yang tidak tergoyahkan, yaitu Engkau Allah kami. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Ku Tuhan. sembah Kau dalam hidup Yes, Lord. kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji nama-Mu Yesus. Allah segala Allah. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan. Allah yang memberi. Tiada yang lain. Allah yang mencabar, kami percaya Tuhan. Oh, oh, oh. Kiara layara namase, kiara layara Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau rasakan hadirnya saat ini. Dimanapun saudara berada, di kamar, di atas ranjang, mungkin Tuhan hadir. Amin. Buka hati, biarkan roh Allah saat ini, hadirat Allah turun, menjamah. Mungkin Anda yang baru bangun, ngantuk, Allah Bapa kita senang, karena kita mau sediakan waktu pagi hari ini untuk datang. Mungkin kita dalam keadaan galau, dalam banyak masalah, ketakutan, kekhawatiran, berita yang tidak henti-hentinya menyerbu saudara. Saat ini, temukan kedamaian. Jangan takut anakku. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, kata firman Tuhan.
Sebab hanya di dalamku saja aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa yang saat ini mau datang, katakan, ini aku Tuhan. Ketik, ini aku Tuhan, aku mau datang kepadamu. Ini aku. Kita mau luapkan iman kita. Kita katakan, pernyatakan saat ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Tuhan sedang memanggil anak-anaknya yang rindu, katakan, ini aku. Oh, terimalah kuasa roh Allah saat ini. Saya merasakan banyak sekali yang bingung, yang takut, yang khawatir. Tuhan saat ini hadir. Walaupun dunia semua tergoncang, Indonesia mungkin tergoncang, banyak sekali yang kasus-kasus naik. Tapi ingat, hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Katakan, ini aku Tuhan. Oh, ketik, ini aku Tuhan. Thank you Lord. Kau jamah setiap yang hadir di sini Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan, ini aku Tuhan. Allah di hidupku. Yes Lord. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau jamah semua umatmu saat ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, yes Lord, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Atas keluargaku Tuhan, Kau tetap Allah, Kau tetap. Amin. Atas pekerjaanku Tuhan, Kau tetap Allah. Atas penyakitku, Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami sukacita, damai yang berasal daripada. Amin. Haleluya. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kau berikan kami kekuatan baru. Kau berikan Roh Kudus Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan telah Kau gantikan Yes. dengan Roh-Mu yang memberikan kekuatan, Roh yang Amin. memberikan kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amin. Oh, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda merasakan jamahan Tuhan ya. Saya yang ada di sini bersama dengan keluarga tadi ketika menyembah, saya merasakan ketakutan, kekhawatiran, apapun permasalahan di dalam hidup ketika kita menyembah Yesus Allah kita. Makanya kalau menyembah tiap hari, ya kita boleh terima berita kanan kiri muka belakang yang menakutkan, aku COVID, aku kini, sekarang naik ya. Tentu saja kalau sudah di atas 30.000 ya seperti Delta ya. Ini kena teman kita, saudara kita ya. Apalagi yang kita tergabung di dalam komunitas ya. Entah itu komunitas gereja, komunitas sepedaan atau apa. Banyak ya. Tetapi ada satu kalimat yang tadi benar-benar menguatkan saya dan saya percaya juga menguatkan saudara sekalian. Walau dunia semua bergoncang, goncang gitu ya kalau orang Madura bilang ya, tapi Allah tetap tidak tergoyahkan. Amin. Oleh karena itu, mari kita mau terus ya makan, kita mau terus percaya akan firman-Nya, kita boleh mau selalu mengalami kekuatan Roh Allah itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda. Maksudnya apa? Tetap prokes tapi tidak terus tinggal di dalam ketakutan. Baik saudaraku, kenapa kita tidak boleh terus-terus takut, tidak boleh
tinggal di dalam kekhawatiran. Kalau takut cepat keluar dari ketakutan. Kalau khawatir cepat keluar dari kekhawatiran. Tapi tidak tinggal. Ya. Saya mau bacakan. Ada beberapa bacaan. Ya. Sebenarnya bacaan liturgi hari ini dari Markus bab 8 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Tapi saya mau sedikit maju. Yaitu Markus bab 8 selanjutnya ayat 14 sampai 21. Di mana disinilah Yesus untuk pertama kali, ini baru saya lihat ya, ini interpretasi saya kalau lihat dia ini ngomel gregetan sama murid-muridnya. Jadi kalau saudara mau lihat Yesus gregetan sama murid-muridnya, ya itu ada di Markus bab 8 14 sampai 21. Nanti kita akan lihat kenapa kok Yesus itu gregetan, ya. Kenapa sih? Ya, biasanya cuma biasa-biasa aja. Ini Yesus ini gregetan ya. Markus bab 8 14 21 itu saya bacakan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Jadi ketika Yesus lagi mengajar kepada murid-muridnya ya mengenai ragi orang Farisi dan orang Herodes, lagi ngomong tentang roti. Murid-muridnya tiba-tiba di belakang ya, kalau seperti saudara ini, waduh aku lupa bak roti ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Terus murid-muridnya sensi ini, maka mereka berpikir-pikir seorang kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti kali loh ya toh. Yesus ngomong tentang jangan kita itu terlalu percaya pada ajaran-ajaran dunia Farisi ya. Ragi, tapi mereka sensi. Jangan-jangan dikira Yesus nih ngomongin tentang kita yang gak bawa roti ya. Ayat 17. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata tetapi kamu tidak melihat. Kamu mempunyai telinga tidak mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul penuh potong-potong roti yang kamu kumpulkan? 7 bakul. Lalu kata Yesus kepadanya, masihkah kamu belum mengerti? Nah ini ayat yang ke-14 sampai 21. Kalau saya rangkumkan sedikit bahasa Surabaya, ya. Yesus itu gregetan tuh begini, kamu itu loh lapo kok bingung aja. Ini ada yang dari Jakarta ya. Kalau dari Jakarta, kenapa kamu kok bingung saja? Kok khawatir saja ya? Dikit-dikit khawatir. Ya. Kenapa? Apalagi ini kalau ada Omikron. Ya. Kenapa kok bingung lagi, takut lagi? Kenapa kok bingung tentang pekerjaan lagi, ekonomi lagi? Belum mengerti kah? Nah ini kata Tuhan. Hatimu itu masih degil, artinya apa? Kamu tuh masih keras kepala, Raymond. Apakah kamu tuh diomongin sama aku tuh masih gak ngerti, itu degil hati ya. Matamu tuh masih gak kelihatan kah? Telingamu tuh sampai gak denger tah? Brainmu tuh kamu gak inget tah? Widuh Tuhan ini kali ini gregetannya ya. Sampai menyebut segala macam, wis gak ngerti lah hatimu tuh. Kamu tuh keras kepala kah? Degil itu saya lihat di kamus itu keras kepala. Kepala batu. Diomongin gak bisa. Anak saya sering saya bilang, Ilena kamu kok kepala batu? Apanya batu papa? Ya ini keras maksudnya ya. Tapi hatimu lembut seperti Hello Kitty. Ya. Punya mata, dak ketok tah? Matamu itu dak ketok toh. Itu kalau orang Surabaya. Tapi ini bahasa Indonesianya ejaan yang disempurnakan. Ya. Kenapa sampai Yesus sampai gregetan begitu? Nah, kita kembali kepada Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Ya, tadi Markus 8, ini mundur. 7, 6, dekat sekali. Kalau saudara lihat kitab suci dekat. Judulnya apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya ini saya simpulkan kalau saudara baca. Tahu ya ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang dari apa? 5 roti dan 2 ikan. Ingat ya. 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 berapa? 7 ya. 5 tambah 2 7. Untuk ngasih makan berapa? 5.000 orang. Dan kalau firmannya di ayat yang ke-44, yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Berarti jumlahnya total berapa? Kira-kira lebih dari 5.000. Kalau bawa istrinya satu kayak saya ini mau Valentine Day, wah beautiful ya. Namanya Yeni, tapi panggilnya Kyun-Kyun, bukan cute-cute ya.
Bawa satu saja sudah lebih, berarti 10.000. Ya, kalau bawa anak-anak, seperti saya anaknya 3, waduh banyak sekali. Jadi bisa 15.000 sampai 20.000, enggak tahu. Tapi kalau dihitung laki-laki saja 5.000, jadi 5.000 lebih, anggap aja 15.000, oke? Kok bisa 15.000? Ini saya kira-kira 15.000, bahan dasarnya, bahan pokoknya berapa? Kulaannya 7. Bisa makan 5.000, itu semua bingung. Ya, mereka berkumpul, nih saya ceritakan aja. Wah, Yesus tergerak hatinya, Yesus harus tergerak hatinya. Yuk kasih makan mereka. Ngomel muridnya ini, Andrew nih ya, Andrew ngomel. Kami harus memberi makan. Kalau bahasa Surabaya nih, sing genah Yesus. Panitia gak ada ini. Ya apa ngasih makan ki apa? Itu kalau bahasa Surabaya itu begitu. Kalau kitab suci ini halus. Kami harus membawa makan. Yesus cuma bilang berapa banyak yang kamu punya. Ya ini anak kecil ini. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagi orang dunia, tidak bisa. Bisa, jauh saya ngasih 5 roti, 2 ikan. Kamu punya 2 kepala ikan naik, kamu habisin, papa tidak dapat. Ya. Apalagi untuk 15.000 ya. Maka Yesus bilang berikan. Apa yang dilakukan Tuhan? Lihat, dikatakan di sini ketika dia mendapatkan, Yesus bersyukur. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ayat 41, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-murid. Berapa banyak ketika kita punya masalah, kita tidak cukup, Tuhan kok omsetku turun, Tuhan kok banyak yang sakit, kita tidak bersyukur dan memperkatakan berkat, tapi kita memperkatakan ngomel, menggerutu, marah. Ya. Di sini Tuhan mau mengajarkan apa? Bahwa ketika kita tidak punya apa-apa, ayo kasihkan apa yang kita punya, walaupun itu sedikit. Karena hanya di dalam Tuhan Dia yang mampu mencukupi, Dia yang mampu menggandakan. Ya, banyak orang yang katakan aku tidak punya waktu untuk berdoa. Berapa banyak yang Anda punya? 1 menit, 5 menit, berikan kepada Tuhan. Ayo mulai buka apps, zaman sekarang apps buka, bangun tidurku terus HP ya toh. Jangan jadikan harapan palsu tapi harapan pasti. HP itu harapan pasti ya. Anda nanti ini mungkin Samsung keluar beli untuk apa? Untuk supaya kita bisa datang masuk dalam kerajaan surga. Datang ya. Berikan kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita mendapatkan kecukupan. Nah ini yang pertama 5.000 dari 2 plus 5 plus 2, oke. Terjadi sisanya 12 bakul. Waduh luar biasa. Ya, artinya apa? Mampu mencukupi 12 suku, itu kalau mau diartikan. Tapi intinya mereka makan sampai kenyang. Amin. Apa yang terjadi di Markus bab 8 ayat 1 sampai 10? Lah ini bacaan hari ini gereja, ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Kira-kira apa yang rasul? Waduh, ada 4.000 orang sekarang. Jumlahnya 4.000 orang, bukan laki-laki. Jumlahnya 4.000 orang total kira-kira. Kalau tadi 15.000, sekarang 4.000. Gampang mana Jos? Ngasih makan 15.000 sama 4.000. 4.000. Ya. Tapi apa? Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Berikanlah mereka makan. Apa yang murid-muridnya bilang? Sama lagi. Gimana caranya kita mau ngasih makan, Sus? Ya. Ini lihatan segini banyak kita ada bawa roti, tidak bawa ini. Yesus masih tenang. Ada berapa? Jawab mereka, ada 7 roti dan beberapa ikan. Beberapa itu berarti lebih dari 2 ya. Anggap aja 3. Kalau 2 kan 2 roti. Ini beberapa, anggap aja 3. 7 tambah 3 berapa? 10, yang dikasih makan 4.000. Gampang mana? Gampang yang ngasih makan 5.000 atau yang 4.000? Berarti masalahnya ada enggak? Ada tapi lebih kecil. Bingungnya? Tetap bingung. Tetap bingung muridnya. Ya. Dan akhirnya sampailah kepada yang ayat 14 ini. Ketika Yesus sama hanya murid-muridnya saja 12 orang dari 5.000 sekarang jadi 4.000, 15 jadi 4.000 jadi 12. Sudah jadi 12, mereka enggak bawa roti lagi. Yesus mengajarkan roti tentang jangan kamu makan makanan orang-orang dunia, jangan kamu bingung sama dunia. Mereka sensi. Dia bilang, jangan-jangan Yesus kita enggak bawa roti loh Yesus. 12, enggak bawa roti, bingung. 5.000 bingung, 4.000 bingung, 12 bingung. Jadi bingung terus. Itulah makanya
Yesus bilang apa? Kamu itu loh, ndak inget kah? Barusan aja loh, kita ngasih 5.000, jadi berapa? Ya, kita ngasih 4.000, jadi berapa sisanya? 7 bakul. Ya, artinya apa? Saudara-saudara yang terkasih, ada kuasa bersama Yesus, ada kuasa bersama dengan nama Yesus. Saudara ndak ingat 2 tahun yang lalu kita terserang coronavirus itu yang pertama kali. Wow, bingung. Apakah Tuhan menolong? Kalau sampai saat ini saudara bisa hidup di tempat ini, Tuhan itu menolong 5.000 orang. Ya, pekerjaan saudara, aduh hilang, aduh bagaimana? Saudara, kadang Tuhan itu mengajarkan bahwa saya diajarkan, entah itu pelayanan, pekerjaan atau apa, kadang dihilangkan atau dikurangkan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk percaya bahwa di dalam ketidakadaan kita harus punya, yang penting punya siapa? Punya Yesus. Karena disitulah dia mampu menggandakan apa yang tidak punya menjadi punya apa? Kebahagiaan, sukacita. Berapa banyak gara-gara pekerjaan kita ada waktu untuk keluarga. Ya, kita selamat itu. Terus yang kedua Delta. Wah, 30.000 ya. Bingung lagi, lupa bahwa gelombang pertama ya Tuhan tuh menolong. Wah puji Tuhan kita sudah ya. Itu manusia. Delta lewat, wah luar biasa. Puji Tuhan, kayak murid-murid, wah 4.000 dikasih makan kenyang, wah bisa juga, bisa lagi ya. Tuhan ternyata masih menolong, yes. Buktinya apa? Mall-mall penuh lagi, jalan-jalan penuh lagi. Ya, kalau saya yang suka sepedaan lagi, dari pakai masker melorot, masker pakai masker di mana? Di leher, tetap pakai masker tapi di leher, sampai akhirnya ditaruh di belakang. Wah, haleluya, enak gitu ya. Enggak apa-apa saudara. Sekarang masuk ke gelombang 3. Omicron, ya. Om Ikon datang, ya. Hati-hati kalau Tante Ikon datang lebih cerewet lagi. Ini Om Ikon datang, bingung lagi. Padahal kadarnya lebih rendah lagi. Di sekitar saya yang sakit, saya selalu tanya gejalanya apa. Tidak ada yang sesak napas sampai saat ini teman-teman saya. Kalau Delta sudah rumah sakit sudah di lantai-lantai, ingat, ya. Lebih rendah. Tapi bingungnya apa? Tingkat kebingungannya apa? Bingung sekali seperti para murid ini. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan mau ingatkan apa? Kenapa? Walau bumi bergoncang, ada satu kuasa yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa? Yesus. Perkatakan syukur. Kenapa kita gampang digoncang sih? Karena syukurnya sekali seminggu, tapi berita bingungnya sekali sejam. Benar ya? Sejam keluar. Ini ya teman, ini loh negatif teman kita. Oke, ya masih. Ntar lagi, ini ternyata yang positif jadi negatif. Ini antigennya negatif, tapi PCR-nya positif. Ada yang PCR-nya positif, reagennya yang dites 2, tapi yang satu enggak ada, yang satu keluar, jadi setengah-setengah. Jadi terus dibingungin. Terus kemudian kita dapat berita bagaimana gejala-gejala Omicron, bagaimana gejala flu. Oh gitu ya. Ya ngerti. Tapi tetap bingung karena apa? Hampir sama. Baca lagi, terus baca. Jadi bacanya kita terus Omicron. Sampai kalau dikageti, Omicron gitu ngomongnya ya. Saking Omicronnya ya. Jadi jangan sampai kita terus di brainwash Omicron 5 tambah 5 sama dengan Omicron gitu ya. Kita harus terus masuk melekat kepada Tuhan Yesus. Ingat loh ya, orang pinter itu bukan belajar berita Omicron, tapi orang pinter minum tolak angin. Enggak pernah minum tolak angin, makanya kemasukan angin. Ya, ngobos terus, bingung terus, merasa enggak enak badan terus, ya. Kemudian kalau sudah enak badan, kita menjadi lesu. Kalau lesu, mulut cembedut, bibir moncong 5 kali kayak minyak bimoli itu ya, mencudut terus. Orang yang lihat kita enggak suka, ini kok bingung terus, anak Tuhan bingung. Ya, kalau sudah bingung terus ya repot, hati-hati. Anak-anak saya selalu bilang apa? Kalau bingung terus bisa stres, stroke, stop ya, 3S. Jadi saudara-saudara mereka bilang ngomong gitu terus, enggak apa-apa, saya harus ingatkan. Ya, kita ini harus percaya pada kuasa nama Yesus. Bukan berarti ketika kita percaya sama kuasa nama Yesus, terus habis itu kita tidak ada masalah. No, walau bumi bergoncang, berarti bumi sudah bergoncang. Benar enggak ya?
Kita mau mengalami mukjizat berarti ada masalah. Bedanya apa? Kalau orang dunia mengatakan ketika ada masalah, ini orang dunia yang bilang ya, I can do it. I can do it. Aku mampu, aku bisa. Ini orang yang bisa gagal, saudara. Aku bisa apa? Bisa gagal, kenapa? Pada suatu waktu dia tidak mampu melakukan, hati-hati. Tapi kita beda. Ya, in Christ. Kita bersama dengan Kristus, apapun persoalan kita. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Bersama dengan Yesus yang menguatkan kita. Jadi kalau ada nama Yesus, sebutkan berkat. Berkat apa? Yesus namanya. Karena kuasa Yesus itu memberikan berkat ketika ada masalah. Dan itu boleh terjadi di dalam hidup kita dan kita sudah berdoa. Percayalah masalah itu akan membuat hidup Anda lebih baik. Omikron ini membuat hidup kita lebih baik. Saudara, sebelum Omikron, sebelum COVID lah kita ngomong ya. Saya sering sakit-sakitan. Tetapi karena COVID justru saya 1 tahun itu bisa tidak sakit pilek, tidak sakit batuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena disadarkan bahwa hidupku tidak bisa hanya berdoa saja. Tapi saya harus hidup sehat, harus berolahraga, harus minum vitamin yang banyak. Apalagi kalau sudah banyak ini vitaminnya dilebihin, minum buah-buahan, dikasih terus sama istri saya, ya, saya terima terus, terima kasih. Ini kenapa kok baik terus, soalnya mau Valentine, saudara, ya, ntar lagi. Oh besok 2 hari lagi ya, jadi saya harus baik-baik sama istri saya biar saya dikasih terus ya. Itu kita semakin sehat. Pergi toko aja Indomaret dulu, boro-boro cuci tangan, sekarang setiap toko dikasih cuci tangan. Jadi ada baiknya, ya, kita belajar. Walaupun kita tidak punya apa-apa, harus punya siapa? Yesus. Kalau Anda dan saya punya Yesus, cukup saudara. Karena di dalam dia mampu membuat yang kelihatannya tidak cukup bagi kita. Apa itu tidak cukup bagi kita? Pekerjaan, ekonomi, kehidupan ekonomi kita, pekerjaan kita, finansial kita, kehidupan, kesehatan. Tuhan, aku dikelilingi Tuhan. Seberapa ratus orang, ribu orang kalau kita harus keluar berdoa. Saudara, setiap hari saya sudah sering katakan, setiap kali saya mau pergi keluar, saya berdoa tiap hari. Tuhan, tolong saya bantu untuk melindungi dari penyakit COVID. Dari apapun juga. Kalau saya mau sepedaan, saya berdoa sama anak saya. Selalu, Tuhan tolong lindungi siapapun yang naik sepeda, saya, pengendara yang lain. Dan juga perlindungan daripada COVID. Dan kita prokes dan lain sebagainya. Kita mau apa? Mau berjualan. Tuhan lindungi. Anak-anak mau ke sekolah. Tuhan, Engkau pasti melindungi mereka. Bukan berarti kita tidak bisa kena COVID. Tapi belajar untuk supaya kita ini tidak takut dan terus khawatir. Kayaknya Tuhan itu adalah Tuhan dukun. Yang kalau ada masalah kita datang, ada masalah datang. Dia itu penuh kuasa. Ada kuasa di dalam namanya ketika kita bersyukur dan mengucapkan berkat. Ya. Jadi pada pagi hari ini saudara, kalau yang tadi saya percaya sudah berkurang atau hilang ya bingung-bingungnya. Ketika tadi menyembah saya merasakan sekali. Ketika banyak daripada saudara-saudara yang mengeklaim, ini aku Tuhan, ini aku. Kalau kita datang ini aku, saya percaya karena yang bicara Tuhan sendiri. Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Saya percaya pada pagi hari ini, saya tadi benar-benar merasakan, saya juga merasakan di tempat ini, bahwa ketika saya berkata ini aku Tuhan, aku datang, saudara akan atau sudah menerima kelegaan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Lah tapi kalau besok saya mulai khawatir lagi bagaimana? Menyembah, terus datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada HP Anda yang berita-beritanya luar biasa. Belajar untuk memberikan kata-kata yang positif pada teman-teman saudara. Hibur mereka, ya, buat mereka ketawa, buat konten-konten yang membuat mereka merasakan bahwa iya ya, hari ini harinya Tuhan yang bahagia. Ya, amin. Mari pada saat ini saya mau ajak saudara-saudara, saya mau ajak Ilena, ya, di dalam suatu albumnya ini, saya mau nyanyikan lagunya Frankie Kuncoro.
dia menyanyi dan Ilena salah satu di dalam choirnya. Saya kalau ada masalah saya nyanyikan lagu ini ya. Ada kuasa di dalam nama Yesus ya. Dan kita belajar. Percaya itu adalah pilihan. Kita harus make a choice untuk percaya. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita mau katakan. Ada kuasa dalam percaya. Amin. Katakan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dunia tak kata tak mungkin. Kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Yes Lord. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Mari kita mau katakan, walaupun tidak mungkin, dunia berkata tak mungkin. Kata Tuhan semua mungkin. Amin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus.
keluarga saudara. Sakit penyakit katakan. Ada kuasa. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam berkata kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa. Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan pada pagi hari ini kami semua yang hadir di tempat ini memilih untuk percaya. Amin. Karena Engkau adalah Allah, hanya Engkau yang perlu kami punya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar siapapun yang hadir saat ini Tuhan, para viewer, Tuhan lihat kerinduan mereka, pagi-pagi mereka bangun Tuhan. Hamba-Mu merasakan bahwa perlindungan-Mu Tuhan boleh terjadi dalam keluarga mereka. Jamah mereka Tuhan, keluarga, pekerjaan, kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Masa depan, kerinduan, kekhawatiran mereka sudah Kau gantikan dengan kepastian di dalam Engkau. Amin. Walau kami melewati lembah yang kelam, tetapi kami tidak sendiri. Karena ada Engkau, Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya yang sudah boleh join pada pagi hari ini. Saya percaya dan saya berharap bahwa firman yang kita dapat sungguh boleh menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi hari-hari selanjutnya. Selamat beraktivitas di hari Sabtu. Mungkin yang biasanya sudah mulai keluar-keluar, sekarang kembali ya kita di rumah saja. Kita quality time sama keluarga masing-masing dan kita perbanyak waktu intim kita dengan Tuhan Yesus. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat. Hati yang gembira adalah obat dan terus kita mau bersyukur, belajar, menyembah dan memuliakan Tuhan. Suami yang gembira juga obat buat kamu ya. Amin. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Jangan kasih kendor.